Good morning, viewers. Breaking news is back to accompany with you the most actual and reliable news with me, Aprilia, and my colleague Alia. The Faculty of Teaching and Education of Asahan University, or FTIP-UNA, is one of the faculties with the largest number of students. Asahan University, which has three study programs, namely Mathematics Education Study Program, Accreditation B, Bachelor Study Program, English Education and Bachelor Program, Language Education Indonesian Accreditation B. Apart from having education learning faculties, this faculty also collaborates with various companies and government and private agencies to support student apprenticeship and training activities, good communication channels, and the quality of student internship that are maintained from FTIP-UNA, make it easy for students to get opportunities to get jobs. Hello guys, today we are in one the deputy dance room, namely Dance 3. Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kami sedang berada di ruang yaitu Wedit. kami ingin mewawancarai Ibu Hanifa selaku WDT. Tentang kemahasiswaan. Oke, baik ya. Sebenarnya kalau dibilang masalah ya tidak dianggap masalah. Tidak dianggap masalah karena kayaknya FKIP ini ya mahasiswanya udah mantap-mantap. Hanya saja karena mahasiswa itu mungkin karena mereka ini ya WA saya lagi atau mereka merasa dekat karena saya di bidang psikologi. Jadi sampai nanya, Bu, coba Ibu tanyakan Bu, apakah dosen kami udah masuk Bu? Ah itu. Jadi yang berhubungan mahasiswa mereka nanya ke saya semua gitu. Padahal masalah dosen yang belum masuk atau apa kan mereka bisa kontak langsung gitu kan, atau Bu, di sana hujan nggak ya Bu? Di sini tempat saya hujan Bu. Nah gitu. Tapi saya sebagai dosen, karena saya juga orang tuanya gitu, jadi saya jawab, "Enggak, di sini udah berhenti." Saya jawab juga gitu ya, karena saya memang orangnya dia bertanya kenapa nggak menjawab gitu. Jadi masalah itu adalah mahasiswa yang nggak tahu bahwa sebenarnya waktu dekan itu ada tiga, ada bagian bidang pendidikan, ada bidang bagian keuangan, ada bagian kemahasiswaan, kemudian ada kaprodi, sekprodi. Nah jadi sebelum ke waktu dekan mereka sebaiknya nanya ke sekprodi dulu, tapi tentu yang hubungannya dengan kuliah. Janganlah pula nanya masalah di sana hujan, di sini enggak Bu, apa di sini hujan, di sana enggak Bu. Nah, gitu kan. Saya bilang enggak masalah. Kadang-kadang kalau saya lagi berdiam ini saya ketawa sendiri, saya lucu-lucu nih mahasiswanya. Jadi ada sekprodi yang harus ditanya dulu, kalau enggak ditanggapin ke kaprodi enggak nanggapin, barulah ke UB sesuai bidangnya. Nggak masalah, cuma aja itu tadi mereka kurang tahu job description-nya si wakil dekan ini apa-apa. Nah seperti itu saja, kok masalah enggak lah. Macam kalau saya lihat ya sekarang dengan adanya media sosial Android ini, kita nggak perlu jumpa langsung, kan nggak perlu, nggak apa-apa nggak jumpa, tapi ada info share. Nah, jadi sangat tertib sekali. Ibu lebih kurang setahun lebih sebagai wakil dekan 3 membayar uang kuliah itu tertib. Kalau dianggap dari ratusan, cuma 20 yang telat itu udah sukses kan gitu ya. Jadi ibu share terus gitu. Jadi nggak masalah, udah teratur. Masalah seragam juga kan tinggal share aja kan. Alhamdulillah, jadi hampir nggak ada masalah. Jadi Mem, untuk menghadapi mahasiswa yang kayak psikologisnya kurang gitu, atau dia bahkan kayak gimana ya, dirinya tuh nggak bisa menyesuaikan di bidang ini gitu. Nah, iya
jadi sebenarnya kita ini sebenarnya sebaiknya harus ada layanan psikologis, harus ada, karena mahasiswa kita udah ribuan, harus ada sebenarnya, tapi mungkin nggak tahu kapan ke depannya, walaupun demikian ibu udah kasih saran, nggak tahu kapan gitu. Jadi karena belum ada tempat khusus, ya silahkan aja gitu mahasiswa datang ke sini. Ibu Sabtu aja yang off, sisanya ibu ada di sini. Nah, silakan datang ke sini. Mereka ada yang berani gitu datang ke sini. Bu, saya orang tua saya gini sangat mempengaruhi hidup saya, Bu. Saya jadi malas kuliah. Mereka datang ke sini, atau ada yang lewat PA. Ya saya tangani gitu. Sebatas itu masih masalah ringan dan tidak mengganggu waktu saya begitu berarti apa-apa saya tangani. Tapi kalau yang butuh konsul, ya dia harus jadi klien saya lah dulu. Karena kan sekarang banyak mahasiswa, banyak tekanan gitu kan. Jadi sekarang itu mereka yang berani datang ke sini. Karena saya tuh dari ingat waktu kita mulai pertama kuliah kan ibu bilang kalau ada apa-apa silakan ini nomor WA ibu tanya, tapi tahu waktu gitu. Jangan pula jam malam telepon saya kan gitu. Jadi tahu menempatkan diri. Itulah saya pribadinya yang mau di sela-sela waktu kesibukan ibu. Next. Organisasi mahasiswa ya Ormawa sudah selangkah 5 kemarin itu menang ya PKK Ormawa, PPK Ormawa menang yang di laut itu ya, mereka menang penelitian. Kemudian mereka juga yang lainnya itu sangat aktif seperti HMPS-nya Bahasa Indonesia, mereka sudah melakukan ikatan pamungkas besar semalam seluruh Indonesia bisa menjadi peserta. Kemudian HMPS Bahasa Indonesia akan datang mungkin di bulan 3 mereka mengadakan kompetisi sekolah menengah atas Batu Barat, Tanjung Balik, Kisaran, mereka akan ada kompetisi. Kemudian HMPS Matematika juga udah ada ikut diundang ke Aceh untuk musyawarah. Wah, mahasiswa kan sekarang memang harus seperti itu, bukan hanya datang kuliah dulu dengar ceritakan materi dari dosen udah pulang, enggak. Bagi saya sering sampaikan sama mahasiswa bahwa dengan organisasi itulah kita membuat kita lebih cepat sukses. IP tinggi enggak? Karena apa? Dengan kita berorganisasi kita tahu bicara kayak mana di depan orang banyak, kita tahu memanage waktu kita tahu disiplin, kita tahu bagaimana mengeluarkan tindakan dengan baik, itu akan membuat kita dikenal. Jadi nggak ada guna terlalu ikutin kalau dia nggak tahu berorganisasi. Tapi jangan pula organisasi jadikan alasan nggak tamat. Nah, kadang banyak abang kelas tuh ada tuh, dia tidak bisa membagi waktu. Tapi ada sisi positif seorang mahasiswa, saya pada saya sebut siapa, biasanya dia suka telat kuliah, tapi karena dia ikut berorganisasi ini dia tahu akhirnya supaya nggak kemana lagi, supaya jangan telat kuliahnya. Nah ini positif, jadi pintar ngatur diri. Kalau orang dia berorganisasi mau nggak mau dia pintar ngatur diri gitu. Karena kan waktunya terbagi. Iya, kalau kita kan pulang kuliah cuma pulang tidur itu jadi nggak bermutu. Nah itu. Jadi kan kadang materi yang kita pelajari di ruangan sampai rumah udah hilang lagi. Iya itu. Jadi dengan berorganisasi membuat kita lebih menurutku lebih semangat. Aku udah ikut organisasi udah gini, maka memang aku harus cepat tamat biar aku bisa bekerja di satu tempat. Karena aku udah tahu setidaknya begini gitu. Tapi kalau orang kenal organisasi ada gimana gitu. Jadi itulah salah satu manfaat dari itu organisasi. Jadi keep organisasinya berkembang lebih cepat. Karena organisasi ini kan kadang mudah diingat gitu kegiatannya. Iya. Jadi terbiasa sama. Iya betul. Itu yang saya bilang tadi. Sekarang dia rajin kuliah, nggak pernah terlambat lagi. Dulu dia udah semester 5. Kok dulu ampun lah itu. Kalau dia masuk jam 8 dulu, dia datangnya sama saya jam 9. Coba sekarang dia bisa dia. Saya tanya sama dosen-dosen dia bisa. Satu lagi yang terakhir. Keinginan terbesar ibu saya ingin mahasiswa kita khususnya FKIP itu menunjukkan
kemampuan di dalam dirinya itu lebih bisa lagi gitu, jangan dipendam bakatnya. Kadang-kadang kan di share ada lomba ini ikutlah, perkara menang atau enggaknya itu nanti gitu. Tapi berani aja tampil dulu gitu. Jadi saya ingin mahasiswa kita ini berani itu yang hal baik ya, aktif, ciptakan prestasi. Dengan adanya prestasi kan percaya diri nambah. Kalau udah percaya diri kita nambah, udah gampang itu. Mau dimanapun kita diletakkan, mau dimana kita ada di berjalan, itu udah gampang. Itu mau saya mahasiswa itu jangan diam, gampang, nggak mau berbuat apa-apa dengan alasan nggak berani. Kenapa? Kita juga dari dulu diawali dengan tidak berani, tapi mau coba terus gitu. Nah itu dulu usia kalian itu masih sangat aktif itu di organisasi, sampai ikut pengabdian masyarakat. Sebelum kita diterjunkan ke daerah ujung Trans yang saat itu tahun 1992 kalau saya nggak salah, itu pohon belum memiliki terjunkan di situ. Kita karena mereka belum punya agama, boleh kita mengajak mereka untuk ini salah satu agama dan mereka Islam. Wah itu kita ajak mereka belajar sholat, wah dengan segala tantangan. Jadi saya dari mahasiswa yang tahunya diam, pulang kuliah diam, saya bilang mau saya kasih gambar ini nanti tamat karena dia kuliah, dia tekun tamat, tapi apakah bisa dia terjun ke masyarakat? Saya tidak begitu jamin. Jangan seperti itu. Bukan berarti kalau pulang kuliah itu nggak pulang main-main, bukan gitu artinya. Iya, arti yang itu kan tadi organisasi. I'm Alia and all crew say thank you for watching. See you on the